Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan bagaimana perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin banyak yang keluar dari agama Islam atau yang kita sebut sebagai murtad. Maka dari itulah perlu bagi masyarakat umat muslim pada zaman tersebut untuk menggantikan pemimpin setelah wafatnya Rasulullah. Maka dari itu sahabat-sahabat berunding untuk menunjuk siapa pengganti Rasulullah setelah wafat. Maka dari itu dapat kita ambil pengertian bahwa Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah, pengganti kepemimpinan Rasulullah semenjak wafatnya Rasulullah, yang bertugas untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam dan bersikap adil serta bijaksana untuk menciptakan masyarakat umat muslim yang baik dan sejahtera, serta menjadi pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, setelah saya tadi menjelaskan bagaimana pengertian dari Khulafaur Rasyidin, di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana profil keempat dari Khulafaur Rasyidin tersebut. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dengan nama lengkap beliau yaitu adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Ta'im bin Murrah al-Tamimi. Beliau memiliki julukan Abu Bakar karena beliau merupakan laki-laki yang paling pertama, salah satu laki-laki yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Dan beliau juga diberikan gelar As-Siddiq. Mengapa? Karena beliau adalah orang yang membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pengangkatan khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW itu terjadi pada timbul saat perang politik yang akan menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Sementara dari itu Nabi Muhammad sendiri tidak meninggalkan wasiat atas siapa yang akan menggantikannya setelah wafat. Dalam peristiwa tersebut terjadi musyawarah di antara kalangan para sahabat yang di dalamnya itu memiliki perdebatan yang sangat alot. Masing-masing kelompok menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin. Baru di tengah-tengah perdebatan yang sangat alot tersebut, Abu Bakar mengusulkan agar Umar yang menjadi khalifah. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak setuju dengan usulan yang diutarakan oleh Abu Bakar tersebut. Lalu Umar bin Khattab pun menjawab begini: jikalau masih hidup Abu Bakar As-Siddiq, maka beliaulah yang paling pantas untuk menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama semenjak wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur beliau ketika itu adalah berumur 61 tahun. Dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki beberapa prestasi-prestasi yang sangat unggul, yang sangat hebat. Di antaranya yaitu membudayakan musyawarah agar lebih demokratis dalam sistem pemerintahan. Yang kedua adalah menimbulkan sikap loyalitas terhadap sesama muslim, membangun pemerintahan yang tertib baik di pusat maupun di daerah. Yang keempat adalah membangun militer yang amanah dan tangguh dalam medan pertempuran. Yang kelima adalah menyusun mushaf Al-Quran seperti yang kita baca saat sekarang ini. Dan yang terakhir yaitu adalah menyejahterakan rakyat di bawah kepemimpinannya. Baiklah, begitulah profil serta keberhasilan yang dibawa oleh khalifah pertama, yakni adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu adalah Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan nama lengkap Umar bin Khattab yaitu Umar ibnu Khattab ibnu Nafil ibnu Abdul Al-Uzaid Rabbah ibnu Ka'ab ibnu Luwais Al-Quraisy.
silsilah Umar bin Khattab tersebut bertemu kepada kakek Rasulullah yang ketujuh. Maka Khalifah Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW merupakan saudara jauh. Terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu mulai jatuh saat Abu Bakar As-Siddiq mulai jatuh sakit. Maka ketika Abu Bakar sakit, Abu Bakar berkonsultasi dan berunding dengan sahabat-sahabat yang lain yang untuk menunjuk siapa yang akan menggantikannya setelah wafat. Alhasil mereka menghadap kepada Abu Bakar untuk kembali menentukan yang akan menggantikan posisinya. Maka Khalifah Abu Bakar meminta waktu berpikir untuk kepentingan Allah tersebut. Kemudian Khalifah Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk meminta usulan terkait yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat muslim pada zaman tersebut. Utsman bin Affan mengusulkan nama Umar bin Khattab sebagai pewaris kepemimpinan, sebagai pewaris estafeta kepemimpinan yang akan ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari situlah terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua setelah wafatnya khalifah yang pertama, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Semasa kepemimpinan beralih kepada Umar bin Khattab, di masa ini juga mengalami beberapa peningkatan, mengalami beberapa poin-poin yang penting dalam peristiwa sejarah, yaitu adalah banyak melakukan reformasi secara administratif. Yang kedua sekaligus yang terakhir adalah perkembangan ilmu pada masa tersebut melahirkan banyak pusat-pusat dalam bidang keilmuan, melahirkan banyak-banyak tempat untuk menuntut ilmu. Karena itulah pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan, yang telah dicapai oleh khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Setelah saya tadi menjelaskan profil dari kedua khalifah tersebut, yaitu khalifah pertama dan khalifah kedua, saya akan lanjut membahas profil Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu adalah Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Khalifah ketiga dalam sejarah Islam adalah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau yaitu Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah yang berasal dari suku Quraisy. Utsman bin Affan memeluk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah karena diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai yang kita tahu adalah khalifah pertama semenjak wafatnya Rasulullah. Utsman bin Affan mendapatkan gelar Zunnurain, yang artinya adalah memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi sekaligus, yaitu adalah Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan merupakan orang kepercayaan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab, ada beberapa 6 sahabat formatur yang diusulkan untuk menjadi khalifah pelanjut Umar bin Khattab. Pada akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Dalam masa kepemimpinannya tersebut juga memiliki beberapa pencapaian. Di antaranya adalah menyeragamkan bacaan Al-Quran, membangun fasilitas umum untuk masyarakat, dan yang ketiga adalah menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Baiklah, setelah 3 khalifah dari Khulafaur Rasyidin, saya akan menjelaskan khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin, yaitu adalah yang seperti yang saya akan jelaskan adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 34 sampai 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat sekaligus khalifah terakhir dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau memiliki nama panjang atau nama lengkap yaitu Ali bin Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim, yang merupakan anak dari paman Rasulullah SAW.
dan ibunya yang bernama Fatimah. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 21 sebelum Hijriah, sekitar 599 Masehi. Setelah kematian Utsman bin Affan, kaum muslimin berada dalam keterpurukan dan kesedihan yang mendalam. Kaum pemberontak yang dipimpin oleh Al-Ghafiqi dari Mesir mengadakan pendekatan pada Ali bin Abi Thalib, namun Ali menolak tawaran tersebut. Ditambah lagi beberapa kalangan terutama dari Bani Umayyah menolak untuk membaiat Ali. Keadaan sulit tersebut mendesak Ali untuk bersedia dibaiat oleh Talha bin Ubaidillah pada hari Senin tahun 21 Zulhijjah 35 Hijriah atau 20 Juni 656 Masehi di sebuah masjid. Semasa kepemimpinannya juga beliau mencapai beberapa prestasi yang diantaranya adalah mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap. Yang kedua adalah membenahi keuangan dan sekaligus membangun Baitul Mal. Yang ketiga adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Yang keempat dan terakhir adalah memadamkan pemberontakan di kalangan muslim. Baiklah, begitulah presentasi saya banyak perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang telah mencapai banyak perkembangan, banyak prestasi yang telah dicapai oleh semasa jabatan Khulafaur Rasyidin. Ya, ini adalah di antara 4 orang tersebut. Maka dari situ dapat kita ambil bahwa sejarahnya adalah bagaimana khalifah tersebut dalam memimpin, bagaimana alotnya persidangan, bagaimana alotnya musyawarah yang diadakan untuk memilih pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana untuk mensejahterakan negerinya. Kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah, karena sejarah pasti terulang. Maka dari itu, karena sebentar lagi kita akan menghadapi tahun pemilu, saya harap kita memilih pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Jangan sampai salah pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.